biasa anak-anak hebat ya, anak Putri. Apakah sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sudah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Fikri. Fikri, kenapa Fikri? Nggak ada kabar. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Oke, baik. Putri mau tanya dulu. Kemarin kita sudah belajar ya kan? Sudah belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Tapi sebelum berdoa, pernah dengar lagu seperti ini? Satu jari kananku, satu jari kiriku, gabung menjadi dua, jadilah begini, jadilah jembatan. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Semuanya ya? Siap tangannya ya? Oke, mana suaranya? Satu, dua, tiga. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, jadilah jembatan, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, jadilah kelinci, jadilah kelinci. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, jadilah kamera cekrek, jadilah kamera cekrek. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, jadilah piramid, jadilah piramid. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, jadilah begini. Marilah berdoa, marilah berdoa. Siap berdoa? Siap. Siap. Baik, ketua kelasnya Sastra. Coba Sastra siapkan. Duduk siap. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal Alamin. Baik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Putri ingin tanya dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Putri akan tanya dulu. Yang pertama, kemarin sebelum kita masuk pembelajaran yang baru, kemarin belajar apa ya? Kitab su. Iya. Kitab su. Apa? Sampai yang keras? Ya? Iya, betul. Ada nama-nama Allah yang baik. Itu terdapat di dalam apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa sih? 99. Asmaul Husna sendiri artinya apa? Nama-nama Allah yang Nama-nama Allah yang baik. baik. Yang kita pelajari kemarin apa aja? Siapa yang masih ingat? Ya, apa Saskia? Al-Mumit, Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Ahad. Baik. Kalau Al-Mumit artinya apa? Maha mematikan. Al-Hayyu. Maha hidup. Kalau Al-Ahad. Maha esa. Al-Qayyum. Maha berdiri sendiri. Iya, tepuk tangan buat semuanya. Baik. Putri punya tepukan. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Bisa? Bisa. Oke, ulang. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Oke, baik. Itu pelajaran yang kemarin. Nah, sekarang kita mau masuk pelajaran baru. Ada yang sudah buka-buka buku? Apa kira-kira yang mau kita bahas hari ini? Ada yang tahu? Ada? Yaitu tentang perilaku terpuji.
Terpuji, yaitu cita-cita menjadi anak yang soleh. Nah, cita-cita menjadi anak yang soleh itu salah satunya adalah yang kita akan bahas pada kali ini, yaitu pada submateri orang yang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah bahwa kalian meyakini perilaku terpuji itu sebagai implementasi dari rukun iman. Yang kedua, kalian membiasakan diri berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari rukun iman dengan benar. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan makna jujur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri dari sifat jujur. Lalu yang keempat, kalian juga bisa memberikan contoh manfaat daripada hikmah jujur. Lalu yang terakhir adalah kalian bisa menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari rukun iman. Bisa? Bisa. Bisa. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Putri akan tanya dulu. Tadi Putri bilang kita akan membahas tentang sifat jujur. Kira-kira sifat jujur menurut kalian artinya apa sih? Berkata benar. Berkata benar. Ada lagi? Atau lurus hati. Ya, siapa? Berkata sesuai dengan kenyataan. Ada yang lebih lengkap lagi? Jujur. Ya, itu bisa. Makna jujur artinya adalah berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan, atau dalam bahasa yang kita kenal tidak dusta atau tidak bohong. Baik. Sekarang yang kedua, kira-kira kalau orang jujur itu ciri-cirinya apa sih? Ada yang tahu? Kenapa? Rendah hati. Yang keras sastra. Rendah hati. Rendah hati. Siapa lagi yang tahu? Selain rendah hati, ciri-ciri orang yang jujur apa? Ada? Baik, kalau begitu kita akan lihat, simak videonya. Tolong perhatikan baik-baik, oke? Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai video pembelajarannya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami makna jujur dan menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, kita akan masuk ke video pembelajarannya. Nah adik-adik, sebelum mulai pembelajarannya, ada dua video pembelajaran yang bisa kalian simak terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian dari jujur. Jujur artinya adalah lurus hati, tidak berbohong, dan juga tidak curang. Jadi bukan hanya perkataan, tapi juga perbuatan itu bisa dikatakan jujur. Contohnya banyak ya, bisa berkata dengan benar, menyampaikan uang yang ada di jalan apabila terjatuh kepada pemiliknya, kemudian bermain sesuai aturan, kemudian tidak mencurangi orang lain, dan juga tidak mencontek keuangan. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian jujur. Simak baik-baik ya. Pembagian jujur. Jujur itu dibagi tiga. Pertama adalah jujur kepada Allah. Kedua, jujur kepada diri sendiri.
Dan ketiga, jujur kepada orang lain. Sekarang kita akan membahas tentang jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah, ciri-cirinya adalah selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun, meskipun tidak ada manusia lain yang melihatnya. Contohnya adalah melaksanakan sholat meskipun tidak ada yang melihat. Itu adalah penjelasan sikap jujur kepada Allah. Kemudian jujur kepada diri sendiri. Ciri-cirinya adalah tampil apa adanya, tidak berpura-pura, dan tidak mengakui kemampuan orang lain dan juga kepemilikan orang lain. Contohnya adalah ulangan dengan kemampuan sendiri dan tidak mencontek ketika ulangan. Kemudian penjelasan tentang jujur kepada orang lain. Ciri-cirinya adalah dia berkata dan berbuat dengan benar dimanapun dan kapanpun. Contohnya adalah menepati janji dan mengembalikan sisa uang jajan. Nah, itulah adik-adik pembagian jujur. Jadi kalian sudah tahu ya, jujur itu harus kepada siapa saja, yaitu kepada Allah, kepada diri sendiri, dan juga kepada orang lain. Nah, adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian bisa memahami makna jujur dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi kita sudah simak tentang materi tentang jujur, ya kan? Betul atau tidak? Betul. Betul. Nah, sekarang Putri mau tanya dulu. Sebelum Putri berikan LKPD-nya, Putri mau tanya dulu. Makna jujur tadi itu apa sih? Lurus hati. Lurus hati, tidak berkata bohong, dan tidak curang. Nah, tadi kalian juga sudah simak bahwa jujur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, jujur kepada Allah, diri sendiri, dan orang lain. Nah, oleh karena itu, sekarang Putri akan berikan LKPD-nya kepada kalian. Kalian sudah menyimak videonya, nanti kalian tuliskan di sini apa yang tertera di dalam video tadi, kalian curahkan semua di sini. Boleh dicari sumbernya, boleh dari buku mata pelajaran kalian sendiri, dan juga boleh dari internet kalau kalian membawa handphone. Jelas anak-anak? Jelas. Nah, sekarang karena ini kemarin Putri sudah bagi kelompok, jadi tolong duduknya sesuai kelompoknya masing-masing. Tapi kelompoknya hari ini beda. Sekarang yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, sekarang duduk dibentuk sedemikian rupa biar kalian mudah untuk saling berkomunikasi. Silakan. Kalau bisa bawa tempat pensil dan buku tulisnya, buku paketnya aja. Yuk, segera bergerak. Nah, tolong kalian kerjakan ya, nanti kita akan kamu diskusikan per kelompok. Putri kasih waktu 15 menit cukup ya, karena bisa diambil dari internet, bisa diambil dari buku paket sumbernya. Oke, di sini jadi nama kelompoknya ditulis di paling atas ya, ada siapa aja namanya ditulis, lalu nanti kalian di sini dijelaskan, paham? Lalu dibaliknya juga nanti dipresentasikan, musyawarahkan siapa yang mau tampil ke depan. Lalu yang kedua, siapkan pertanyaan, satu kelompok satu buat yang maju di depan. Oke?
Oke, siap. Silakan anak-anak. Selamat bekerja. Eits. Ya, buku paketnya bisa dikeluarin. Dibuka. Taruh di atas meja. Udah taruh aja di situ. Ya. Yuk. Bisa ya? Udah paham? Ada yang mau ditanya dulu? Oh ya, baik. Di sini kelompok. Tadi yang sebelah sana kelompok berapa? Yang paling ujung tadi kelompok berapa? Kelompok 1. Yang ini 2. Ini 3. Ini 4. Berarti yang ini kelompok 5. Silakan bekerja. Semuanya membuka buku. Jadi Putri akan nilai. Yang lain memberikan jawaban. Iya, betul. Ayo. Ya, buat presentasi, betul. Nama lengkap. Nama lengkap ya. Sesuai nggak Mbak di buku? Ada kan? Ada di mana coba? Mana? Mana, Sa? Mana, Kak? Pembelajaran 3. Pembelajaran 3 kelewat. Gimana? Nah, itu dia lagi apa tuh? Lagi di mana? Ya, lagi ulangan, lagi di sekolah. Anak-anaknya pada jujur nggak siswanya? Emang ada yang nyontek? Coba lihat dulu di buku paket. Ada nggak ada yang nyontek? Nggak ada, Alfa. Alfa lihat dulu, Alfa. Ya. Jadi perilaku di atas mencerminkan perilaku apa? Perilaku jujur. Di mana terjadinya? Di sekolah atau di dalam kelas. Ada lagi yang mau ditanya? Orang yang jujur kepada Allah selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dimanapun mereka berada. Mau dilihat Allah, mau tidak dilihat Allah, atau mau dilihat manusia atau tidak dilihat manusia, mereka selalu bersifat jujur, baik secara terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ini adalah surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Dalil perintah jujur itu ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya, artinya ada di sini. Silakan dibaca. Dan katakanlah perkataan yang benar. Dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Iya, dalil perintahnya adalah, silakan. Ciri-cirinya ada juga di sini. Nih. Itu surat Al-Ahzab. Iya. Gimana sudah? Ya, kerjasama ya. 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 Udah? Oke. Tepuk tangan buat kelompok Safa. Seperti biasa ya. Kenalan nama dulu. Ayo anak-anak perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ini mempresentasikan LKPD sikap jujur. Nama anggota kelompok Alfa, Wildan, Denny, Safaira, dan Zaskia. Gambar yang ada pada nomor 1. Perilaku di atas mencerminkan sikap jujur yang sedang mengerjakan ulangan di sekolah di dalam kelas. Dalil pada nomor 2 adalah dalil meningkat pelajaran menaati Rasul dan Baca aja nggak apa-apa. dengan menaati Allah dan Rasulnya. Nama surat yang mengandung dalil tersebut adalah surat Al-Qadar
ayat 70 sampai 71. Ciri-ciri orang yang jujur: 1. Rendah hati, 2. Berkata apa adanya, 3. Taat dan takut, 4. Memiliki keyakinan yang kuat. Hikmah perilaku jujur: yang pertama, apa terdapat dari akhlak, terhindar dari sifat yang buruk, akan masuk surga. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Coba dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ayo. Ada yang mau bertanya? Saya. Akasya silakan. Apa saja manfaat jika kita berkata jujur? Apa saja manfaat kalau kita berkata jujur? Itu pertanyaan dari kelompok 1. Silakan Safa. Kita akan mendapat pahala dan memperoleh masuk. Ya, setuju? Apakah ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Manfaat dari jujur ada yang mau menambahkan? Saya. Ya, silakan Akasya. Dapat dipercaya orang lain, Terus apa lagi? terhindar dari sifat munafik dan mendapatkan apa yang dimaksud jujur. Apa yang dimaksud dengan jujur? Silakan dijawab. Berkata yang benar dengan kenyataan dan tidak mencurangi orang lain. Iya, jadi makna jujur itu adalah tadi apa yang kita lihat di dalam video, lurus hati, berkata tidak dusta atau berkata benar, baik perkataannya itu, baik perkataannya maupun perbuatannya. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan LKPD. Nama anggota kelompok Taskia, Tasyaria, Sastra, Onda, dan Jenab. Yang pertama, ini ada gambar orang wajib mengerjakan tugas. Terus sebenarnya perilaku di atas mencerminkan perilaku ini perilaku jujur yang terjadi di sekolah. Betul atau tidak? Betul. Betul jawabannya? Betul. Baik, lanjut. Di sini ada dalil. Dalil di atas merupakan dalil kita jujur dalam mengucapkan sesuatu. Tuliskan nama surat ayat keberapa? Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya, itu perintah apa ya? Dalilnya tentang perintah apa? Berkata yang benar, yaitu jujur. Ya, betul. Ada yang mau bertanya terhadap kelompoknya? Silakan Akasya. Orang yang tidak berperilaku jujur akan dianggap sebagai orang yang munafik. Ya, kenapa disebut sebagai orang yang munafik? Kenapa orang yang tidak jujur disebut sebagai salah satu orang yang munafik? Karena ciri dari orang yang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika dia berkata apa? Dusta. Jika dia berjanji, dia ingkar. Jika dipercaya, dia apa? Hianat. Itu kenapa dikatakan kalau orang yang berdusta disebut sebagai orang yang munafik, karena masuk ke dalam salah satu ciri-ciri orang yang munafik. Ciri orang munafik tadi, coba Putri tegasin lagi. Jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, jika dipercaya dia hianat. Ya, ini diingat-ingat ya. Tidak munafik, lurus hati, tidak curang, dan banyak teman. Ya, betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Ciri orang jujur apa tadi? Tidak munafik, lurus hati, tidak curang, dan banyak teman. Perintah dari sifat munafik yang disebutin Fikri apa? Coba yang keras. Tidak munafik, lurus hati, tidak munafik, lurus hati, tidak curang, dan banyak teman. Kamu kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. 71. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mempunyai bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Hari ini Putri akan memberikan penguatan.
Maka jujur dari apa? Ayo. Berkata benar. Lurus hati. Lurus hati. Tidak berbohong. Tidak ingkar janji. Tidak ingkar janji. Tidak curang. Tepuk tangan untuk semuanya. Jujur. Jujur. Apa itu orang jujur? Dipercaya, lurus hati. Apalagi jadi orang jujur? Apa? Dipercaya oleh teman. Berkata apa adanya. Apalagi? Taat dan patuh kepada perintah Allah. Nah, tadi di dalam video itu ada jujur dibagi jadi 3. Jujur kepada siapa yang pertama? Kedua. Kalau jujur kepada Allah berarti apa? Melaksanakan perintahnya walaupun dikala ramai, walaupun dikala sunyi, ya, tidak perlu dilihat oleh orang lain. Itu yang namanya jujur kepada Allah, ya. Lalu kalau jujur kepada diri sendiri, Tidak berpura-pura. tidak berpura-pura, apa adanya, ya kan? Tidak menyontek saat ulangan, betul sekali. Kalau jujur kepada orang lain, tidak berkata bohong kepada orang lain. Terus kalau kepada orang tua gimana? Berkata jujur. Bu, ini kembaliannya, saya kembaliin uangnya. Oke, itu dari itu tadi ciri-ciri orang jujur. Sekarang kalau yang manfaat jujur apa tadi? Siapa yang bisa jawab? Manfaat dari jujur. Saya Apa? memiliki banyak teman. Banyak teman. Disayangi oleh Allah. Sayangi Allah. Dibaca dari orang lain. Apalagi? Safa? Saya Mendapatkan pahala. terhindar dari sifat munafik. Terhindar dari sifat munafik. Mendapatkan surga. Mendapatkan surga. Tepuk tangan buat semua. Oke, ya. Itu tadi hikmahnya. Sekarang Putri kasih tahu hikmahnya. Yang pertama hikmahnya adalah hidupnya tenang. Kalau orang jujur pasti dia hidupnya tenang, nggak gelisah karena nggak ada yang tutupin. Lalu yang kedua, ya kan? Yang kedua itu adalah bahwa orang yang jujur itu hidupnya akan sukses. Kenapa? Karena orang percaya sama dia, ya. Tidak ada yang dia tutup-tutupin, ya. Maka dari itu banyak orang yang suka sama dia. Seperti kisah Nabi Muhammad SAW. Karena kejujurannya Rasulullah mendapat gelar apa? Dapat gelar apa? Al-Amin, yang artinya apa? Dapat dipercaya. Betul. Lalu hikmah yang ketiga adalah apa? Bahwa Allah akan sayang kepada orang yang jujur. Bukan hanya Allah saja, tapi orang tua juga sayang sama kita. Terus apa lagi? Orang lain juga sayang sama kita, ya kan? Dan dapat pahala. Yang terakhir malah mendapat surga. Ya, baik. Itu tadi penguatannya. Sekarang Putri mau tanya dulu. Kalian yang menyimpulkan materi pada hari ini, ya. Tapi sebelum Putri simpulkan, Putri akan kasih soal. Linknya Putri kasih, ya. Baik anak-anak, linknya Putri share di WhatsApp grup, ya. Nanti kamu buka. Coba tolong dibantu dikerjakan. Ayo. Hotspot sama itu, sama Rasya. Gimana kelompok 4 bisa? Fikri, bisa Fikri? Oke. Kelompok 2 bisa? Razin bisa, Razin? Bisa. Itu soalnya HOTS ya, jadi kamu harus baca hati-hati dan teliti. Oke. Baik. Kelompok 3 bisa? Sastra bisa? Safa? Asila? Rasya bisa? Bisa. Oke, baik. Kelompok 1, bagaimana kelompok 1? Bisa dikerjakan. Oke, bagus. Oke. Kalau yang sudah selesai langsung kirim.
Ayo. Kelompok berapa yang sudah? Oh ya, bagus. Gimana kelompok 4? Bisa? Sudah dikirim? Sudah. Nilainya jangan kasih tahu dulu ya, Putri yang kasih tahu ya. Oke. Sepertinya mukanya pada sumringah. Bisa semua yang ngerjain ya. Alhamdulillah. Kelompok 1 berapa tadi? 80. Jawaban nomor berapa tadi? Coba lihat. Nomor berapa? Nomor 8? Oh, jawabannya benar nomor 8. Oke, itu bonus. Jadi nilainya 90. Kelompok 2? Berarti berapa? 90. Kelompok 3? Sama. Kelompok 4? 90. Kelompok 5? 90. Tepuk tangan ya semuanya. Baik. Berarti semuanya dapat 90. Hebat, hebat. Bang. Oke, kalau gitu. Baik. Luar biasa. Oh ya, Putri mau tanya dulu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang apa enggak? Belajarnya happy enggak? Berarti hari ini semuanya oke-oke ya, yang presentasi ya. Luar biasa, hebat semuanya, tepuk tangan. Putri mau nanya dulu, apakah pembelajaran yang seperti ini menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Karena bisa bisa bertemu dengan teman. Kerja bareng bertemu? Sama dengan Bisa bekerja sama dengan teman. Bisa belajar berbicara di depan kelas. Happy nggak? Ya, presentasi. Ya, berarti besok yang presentasi gantian. Ya, kayak kelompok ini. Yang presentasi sastra. Besok berarti rajin gitu. Ini Fikri. Bisa ya? Oke, sekarang tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Ayo, ya, Raka. Hebat, Raka. Iya, Raka. Tadi apa kesimpulannya? Makna daripada jujur apa, Raka? Dipercaya orang lain. Iya, orang yang jujur itu dipercaya oleh orang. Siapa lagi? Apa siapa lagi? Makna daripada jujur tadi apa? Bareng-bareng, makna daripada jujur. Ya, tidak ingkar janji, tidak curang. Pokoknya dia menepati janji. Betul ya, tidak curang. Oke, baik. Lalu yang kedua tadi ada jujur itu dibagi 3. Jujur kepada siapa aja? Dan orang lain. Kalau jujur kepada Allah tuh kayak gimana sih? Sholat 5 waktu, ya tanpa dilihat oleh orang lain. Kalau jujur pada diri sendiri, apa adanya ya. Lalu apa lagi? Jujur pada orang lain? Jujur pada orang lain? Berkata dengan benar ya, amanah. Setuju? Katakanlah hikmahnya. terjauh dari sifat yang tidak baik. Ya, terhindar dari sifat yang tidak baik. Terhindar dari sifat munafik, ya kan? Hidupnya tenang, hidupnya sukses. Ya, tepuk tangan deh semuanya, hebat tuh. Oke, baik, kalau begitu Putri akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum Putri akhiri, besok itu kita belajar apa ya? Tapi kan ketentuan sebuah buku. Ayo, besok belajar tentang apa? Belajar tentang apa? Ayo, besok belajar tentang apa kan? Ini orang
jujur disayang oleh Allah. Berarti besok adalah temanya tentang siapa yang tahu? Menghargai, yaitu menghargai siapa? Orang tua dan hormat kepada guru, ya. Bisa kalian pelajari, sumbernya bisa kalian cari baik di buku maupun di internet atau di buku-buku yang lain. Bisa anak-anak? Baik, Putri akhiri. Sebelum Putri akhiri kita baca doa dulu, doa penutup kafaratul majelis. Bisa? Ayo, tadi Sastra sudah pimpin doa untuk sebelum belajar. Sekarang Fikri. Oh, Rasya, boleh Rasya, silakan. Ayo. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa untuk majelis dulu. Doa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelajaran hari ini Putri akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hati-hati di jalan, titipkan salam Putri buat orang tua kalian. Sampai jumpa. Boleh pulang, silakan.